Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya puasa beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa syara'a lana sholata waz zakata was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mashabihi dulam amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin wal muslimat, teman-teman aktivis atau wisatawan. Nah, kajiannya kajian wisata kan berarti wisatawan, wisatawati Ramadan. Ya, ini terminologi menarik menurut saya itu. Karena berwisata itu perintah agama. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, di sana ada fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru itu pergilah, berjalan-jalanlah, itu berwisatalah, dan perhatikan bagaimana ulah orang-orang yang mendustakan dalam ayat itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari wisata ya, karena Ramadan ini penuh dengan banyak pelajaran yang perlu diambil. Mudah-mudahan kegiatan kita sore ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kata muttaqin ini disebut menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi atau subjek dalam bentuk jamak, dan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menggunakan redaksi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sedang atau inform, dan yang akan datang atau future tense. Para ulama memahami diksi menggunakan fi'il mudhari ini karena ada maksud dan sekaligus tuntutan perlunya ada sustainability, ya, sustainability updating, kebersinambungan untuk selalu diupdate dan diperbaharui. Artinya apa? Selesai kita puasa, itu grafik ketakwaan kita itu insya Allah meningkat. Karena sore-sore begini rajin tadarus. Mungkin beda dengan ketika di bulan selain Ramadan. Mungkin tadarusnya bukan Al-Quran, tapi mungkin WA atau mungkin
IG atau mungkin Twitter dan lain-lain. Sehingga ini mudah-mudahan grafiknya meningkat. Salam dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua dengan melalui ibadah-ibadah yang telah diwajibkan, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan beliau hajinya hanya sekali, meskipun umrohnya 4 kali. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini sudah memasuki 10 hari itu apa bahasa Sanskertanya itu ya. Ya 10 hari lah gitu ya. Kalau 10 tahun ya dasawarsa gitu ya, atau dasa hari lah. Dasa hari yang ketiga itu Rasulullah memberikan wejangan pada kita semua untuk bahasanya berjihad. Berjihad untuk menghidupkan di malam-malam Ramadan supaya kita dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, Al-Qur'an menjelaskannya sebagai khairun min alfi syahr. Malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira ketemunya 85 tahun lebih. Padahal umur kita belum tentu sampai 85 tahun. Meskipun rata-rata daya tahan hidup warga negara Indonesia sekarang sudah naik menjadi angka 70. Tapi kata para ahli, kematian itu tidak minta syarat usia. Ya. Kalau bahasanya kelapa, ketika masih manggar gugur itu ya pantas. Sudah jadi cengkir, tahu cengkir? Ya. Cengkir itu di atasnya manggar gitu ya. Itu juga jatuh pantas saja. Anak-anak yang baru tumbuh kemudian mati juga biasa saja. Kemudian degan yang sudah mau dipanen untuk dijual, yang degan itu lebih mahal, jatuh itu ya biasa saja begitu. Nah, tapi yang kadang-kadang aneh itu sudah jadi kelapa, sudah kering, nggak jatuh-jatuh. Sama manusia juga begitu, ada yang sudah tua, sudah sakit, keluarga anak-anaknya sampai mungkin kalau ditanya bosen gitu ya, tapi rak mati-mati gitu. Ya, itu ya semua menjadi rahasia Allah. Karena itu mari kita ikuti yang pertama tentu berburu ya. Berburu bahasa gaulnya, bahasa Rasulullah ya berjihad. Bahkan beliau itu kalau sudah 10 hari terakhir semua keluarganya dibangunkan. Untuk sementara yang berkaitan dengan soal suami istri, hubungan suami istri diliburkan dulu, kira-kira begitu. Ya. Atau kalau tidak diliburkan ya gimana caranya ngatur gitu, karena utamanya memang di separuh atau separuh malam atau sepertiga malam. Karena apa? Saya kira kalau Rasulullah sudah memberikan informasi bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kemudian kita pahami lailah itu artinya sepotong, sebagian. Kalau lail itu satu malam, ya. Jadi ketika misalnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang memperjalankan di waktu malam pada hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nanti setelah itu beliau naikkan ke Sidratul Muntaha untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, teman sekalian, di situ ada kata lailan. Lailan itu ada yang menginformasikan beliau diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah itu Isya, habis sholat Isya. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari itu cenderung menyebutkan itu setelah maghrib, karena beliau ditugasi oleh malaikat Jibril untuk mengimami para nabi-nabi terdahulu yang nanti juga beliau bertemu di tahapan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu sempat jamaah. Nah, mungkin teman-teman mesti tanya, loh Pak, bukankah sholat itu baru diperintahkan ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha? Ya, maka ini yang perlu kita pahami dalam hal-hal tertentu itu secara tauqifi. Karena perintah sholat itu baru diberikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril enggak ikut gitu. Tetapi sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sudah diminta oleh malaikat Jibril mengimami nabi-nabi yang secara jasmani sudah wafat duluan gitu. Dan ini bisa teman-teman lihat di hadis Sahih Bukhari. Ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman sudah menjalani ibadah puasa nanti malam 20 ya? Ya, Mas, hafal enggak? Ya. Berarti malam 20. Kita bisa mengevaluasi lagi perjalanan ibadah puasa kita. Rasulullah wanti-wanti warning kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Karena kalau kita puasa, ya, as-saum, atau kalau dalam surah Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu artinya al-imsak atau menahan. Hanya memang imsak ini biasa dipakai 10 menit sebelum subuh. Ya. Jadi sebelum subuh 10 menit itu ada tanda-tanda, atau biasanya teman-teman yang biasa tarhim di masjid itu menginformasikan imsak atau al-imsak, itu artinya sudah disuruh untuk menahan diri dari makan dan minum. Ya misalnya rodo nekat-nekat sidik ya nggak apa-apalah, namanya masih imsak. Terutama yang bangunnya kesiangan, tapi kalau waktunya longgar begitu imsak ya selesai. Gitu. Ya. Kalau versi Siti Maryam, puasa berbicara itu ya digunakan kata puasa. Maka kita mestinya ini kalau beribadah puasa itu idealnya
kita tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, tapi juga bisa mempuasakan indera kita. Bahkan termasuk sekarang indera yang sudah berganti kepada jari-jari kita, ya kan? Karena lesan kita ini sebagian sudah pindah ke tangan kita ketika kemudian bersentuhan dengan keypadnya HP. Lesan kita tidak ngomong, tapi melalui jari kita ini bisa ngomong yang bikin sakit hati orang lain. Melalui WA, melalui Twitter, melalui IG, melalui apa saja, itu juga hukumnya sama. Karena apa? Karena besok di akhirat, teman-teman kalau membaca ayat dalam surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami Allah mengakhiri lesan-lesan mereka, sudah nggak bisa ngomong lagi. Wa tukallimuna aydihim, dan kami suruh bicara tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Maka yang namanya sidik jari ini hebatnya Allah, kuasanya Allah. Tidak ada yang sama seluruh dunia. Ya. Ini kan rumit ini sebenarnya ini. Kalau yang biasa pakai HP, kuncinya pakai sidik jari, itu kena, maaf misalnya kena minyak sedikit itu kan agak alot itu. Misalnya yang apa ya, M-bankingnya itu pakai kunci, pakai ini kan. Atau kalau saya tiap hari absen itu pakai passwordnya kan pakai sidik jari itu ya. Itu kalau tidak persis nempelnya nggak mau. Itu hebatnya sidik jari, dan itu yang nanti akan berbicara di hadapan Allah. Yang sekarang ini manusia sudah menggunakan itu. Kalau teman-teman berjalan ke luar negeri sudah pakai paspor, itu di sana pasti disiapkan ada untuk ngecek, benar enggak? Gitu ya. Cocok enggak ini? Dan ini sudah apa ya, terkait secara internasional. Seluruh negara itu kalau nama kita menginput, ya, nama kita diinput, maka semua cap jari secara digital ini sudah masuk di sana. Kalau sampai itu terjadi selisih, pasti proses di imigrasi akan menjadi lebih lama. Oleh karena itu, mestinya puasa kita juga bisa mempuasakan sampai sidik jari kita ini. Jangan sampai kita memanfaatkan yang salah, yang berakibat fatal, yang nantinya ibadah puasa kita itu menjadi tidak bisa dicairkan gara-gara kita tidak bisa mempuasakan jari-jari kita. Karena itulah Imam Ghazali mohon maaf, sampai mengklasifikasi. Jadi puasa itu ada puasa kelasnya awam, atau kira-kira kelasnya apa ya, SMP lah, kalau SD kan belum puasa ya. Kemudian naik lagi menjadi tingkatnya S1, itu puasanya harusnya idealnya sudah menjadi wilayah khawas ya. Dan yang ketiga meningkat lagi puasanya menjadi puasa khawasul khawas, yaitu orang yang betul-betul dia mempuasakan jasmaninya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami sebagai yang sudah menikah, juga bisa menjaga, mempuasakan dari lesannya, penglihatannya, pendengarannya, termasuk
jarinya ini. Bahkan kalau yang khawasul khawas itu sampai pada tingkatan mengendalikan diri itu sampai dengan hati dan pikirannya. Nah, tentu kalau itu bisa kita lakukan akan menjadi modal yang luar biasa, dan kita nanti kalau sudah bisa melakukan itu akan semuanya disucikan oleh Allah. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah itu mengingatkannya pada kita. Ada dua riwayat. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang urusan puasa, urusan siang harinya. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang hari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, malamnya juga harus dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkannya? Tentu jamaah, maghrib, isya, taraweh, nanti malam tahajud, ditambah sholat sunat yang lainnya. Ditambah nanti iktikaf. Pak, iktikaf di mana? Ya di masjid. Ya teman-teman bisa beriktikaf di sini. Ya sambil nanti persiapan sahur, karena takmir pasti sudah menyiapkan makan sahur, betul ya? Iya. Kan lumayan, nggak usah masak. Ya. Itu nggak usah beli juga begitu. Kalau bisa iktikaf sekalian sambil sahur untuk menghidupkan di malam-malam bulan Ramadan. Dari sisi ini saya yakin teman-teman sudah menyiapkan itu, dan ini sudah berjalan hampir 20 hari besok, nah tinggal sisanya. Pak, nanti kalau Idul Fitri mau pilih hari tanggal 21 atau 22? Nah, mesti pertanyakan begitu. Silakan diikuti mana yang diyakininya. Ya, kalau mau yang pakai efisiensi ya, yang 21. Kalau mau lengkap lagi ya yang 22. Itu. Mana yang benar, Pak? Ya kalau dua-duanya benar. Kok bisa begitu, Pak? Masa kebenaran kok ganda begitu? Bukankah kebenaran itu hanya satu? Ini hanya soal beda di dalam memahami dawuhnya Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kamu melihat hilal atau melihat bulan, dan berbukalah ketika kamu melihat bulan. Dua-duanya sama-sama menggunakan hitungan atau hisab. Tapi prakteknya, kalau teman-teman di Muhammadiyah yang sudah mengumumkan itu menggunakan model wujudul hilal. Enggak dihitung berapa derajatnya, yang penting sudah wujud, maka besoknya Lebaran atau 1 Syawal. Tapi kalau versi Nahdlatul Ulama dan yang digunakan oleh pemerintah itu menggunakan versi imkanur ru'yah atau visibilitas hilal. Dan itu kesepakatan menteri-menteri agama Mabim, ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan satu lagi mana ini? Itu 3 derajat elongasi 6,4. Jadi soal kemantapan aja, soal keyakinan. Ya, karena saya dari kecil sudah diajari itu, juga belajar ilmu falak, ya, dan perintahnya Rasulullah itu sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, ya pakai
yang mengikuti ru'yah yang nanti disidangkan, diisbatkan oleh Menteri Agama. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita melewati tanggal 17 kemarin yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Al-Quran menyebutnya juga berbeda-beda istilahnya. Ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Ini Allah menggunakan inna anzalnahu. Tetapi yang menarik, teman-teman mungkin ada yang sempat belajar bahasa Arab ya di pesantren. Di sini Allah menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, yang kalau kita terjemahkan kita, bukan aku atau kami gitu ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami atau sesungguhnya kita, kata Allah, anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apa malam Lailatul Qadr? Kemudian dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disitulah nanti tanazzalul malaikatu, malaikat turun. Warruhu, ada yang mengartikan malaikat Jibril, bi'izni rabbihim, atas izin Tuhan mereka, karena membawa perintah, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat itu membawa kabar gembira, kabar kedamaian, kabar kesejahteraan sehingga fajar, terbitnya fajar ya. Matla itu terbitnya fajar. Ada juga yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr, karena Al-Quran disebut juga adzikr sebagai untuk mengingat. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami kepada adzikr itu atau kepada Al-Quran itu sungguh-sungguh akan memeliharanya. Hafidun di sini artinya memelihara. Kalau orang yang hafal Quran itu hafid, kalau laki-laki, kalau perempuan hafidah. Kenapa? Karena selalu berusaha memelihara hafalan Al-Quran, maka disebut dengan hafid dan hafidah. Prosesnya namanya tahfidz atau menghafalkan Al-Quran. Rumahnya disebut rumah tahfidz, rumah untuk menghafalkan Al-Quran. Teman sekalian, mungkin di dunia ini satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan manusia itu adalah Al-Quran. Bahkan sekarang ini metode cara menghafalkannya itu macam-macam. Bahkan kemarin ada saya ditemuin punya tamu dari orang Turki yang punya pesantren Sulaimaniyah, yang itu di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 85 pesantren. Pesantrennya spesialis menghafalkan Al-Quran, dan nanti setelah hafal Al-Quran dikirim seperti model sandwich program gitu, tapi 3 tahun di Turki. Itu cara menghafalnya juga unik menurut saya. Dan itu ada yang bisa hafal dalam waktu 5 bulan. Teman-teman bisa bayangkan nggak gitu ya?
Bahkan ada yang hanya 4 bulan. Inilah yang kemudian orang mengatakan atau ulama mengatakan ini mukjizat yang abadi. Mukjizat itu artinya melemahkan. Ya, beda dengan mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa punya tongkat, karena dikejar-kejar Fir'aun, tongkatnya dipukulkan kepada laut, jadilah jalan. Ya, lautnya ini membuka, membelah, kemudian Nabi Musa beserta rombongannya lewat. Giliran Fir'aun dan rombongannya ikut masuk, maka laut ini kembali dan menenggelamkan Fir'aun. Maka matilah Fir'aun di situ. Dan yang lucunya lagi, kalau ini dianggap lucu ya, Fir'aun itu jasadnya diabadikan, itu diinformasikan di dalam Al-Quran. Yang sampai sekarang, kalau teman-teman satu saat ziarah, ya umroh plus ke Kairo atau ke Mesir, itu biasanya diajak ziarah ke tempatnya Fir'aun. Ya, di situ ada mayatnya Fir'aun, itu ada yang terkenal Fir'aun itu Ramses II. Di situ ada banyak Ramses ya. Ada 12 seingat saya, kemudian saya pernah mengunjungi mayatnya Fir'aun itu. Jadi masih ya memang agak tinggi orangnya, dan dulu sampai ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, bukan hanya ngaku sebagai nabi, tapi ngaku sebagai Tuhan. Tapi matinya tenggelam, dan tadi Nabi Musa dikasih mukjizat yang fisik, ya, dengan memukulkan tongkat ke air lalu membelah menjadi jalan. Kembali kepada Al-Quran, ketika kita memperingati Al-Quran diturunkan itu sesungguhnya apa yang perlu kita ambil? Yang pertama tentu, ini karena teman-teman mahasiswa ini sedang semangat-semangatnya membaca, adalah perintah Iqra. Wahyu yang pertama ayat 1-5 surat Al-Alaq ini diturunkannya di atas gunung. Gunungnya namanya Gunung Cahaya atau Jabal Nur. Di dalam guanya disebut Gua Hira. Ya, kebetulan saya sempat 3 kali naik ya. Dan beberapa kali sempat mendampingi jamaah haji. Dan di atas itu jangan dibayangkan kayak gua Pindul atau gua yang ada di kita. Karena itu di atas gunung ada batu besar, kemudian di bawahnya agak longgar, ya cukuplah kira-kira kalau untuk duduk 2 orang, kalau berdiri yang agak tinggi itu sudah enggak muat itu. Dan menghadapnya ke arah Ka'bah. Yang saya ingin sampaikan pada teman-teman semua adalah ini yang ditanamkan pertama kali dalam wahyu Al-Quran itu, yang pertama adalah Iqra, membaca, tapi kemudian membaca yang Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu lambang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma Allah yang menciptakan, itu satu kesadaran ilahiyah atau kesadaran teologis atau kesadaran keagamaan. Kalau hanya diambil separuh, Iqra saja, membaca saja, ilmu pengetahuan saja, tanpa didasari oleh rambu-rambu agama, maka yang terjadi nanti bisa ke sekuler, bisa juga ke ateis. Demikian juga sebaliknya, kalau orang beragama saja tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai, maka nanti bisa jadi akan terjebak kepada kesalahan. Dia bisa menjadi ekstremis karena merasa dia itu mewakili Tuhan.
Ya, sering orang berteriak-teriak takbir, Allahu Akbar, tapi mohon maaf perilaku yang dia selalu menjelek-jelekan orang lain. Sementara Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, bahkan Maha Tawwab, ya, Maha Ghafur dan sebagainya. Orang sering mengatasnamakan itu. Bahkan dulu ada pada masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang gara-gara ini soal politik terjadi peperangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian menjadi pendiri Daulah Umayyah, tetapi kemudian diselesaikan dengan satu gencatan senjata dengan mengangkat mushaf di ujung tombak, ya seperti ini, sehingga sering kita itu tiru gitu. Yang kairin dianggap mushaf, ini tombaknya. Sehingga kalau pamit keluar dari ruangan itu kan biasanya begini kan isyaratnya itu ya. Kemudian peristiwa tahkim itu model arbitrase, mungkin yang di Fakultas Hukum ya atau teman-teman paham lah. Ini cara penyelesaian konflik dengan cara rembukan dan masing-masing diwakili oleh juru bicara. Dari pihak Ali yang tadinya dalam peperangan sudah mau menang, tapi Muawiyah memberikan perintah kepada pasukannya supaya minta izin, minta gencatan senjata. Ini lagunya orang sudah mau kalah, minta gencatan senjata, lalu diselesaikan dengan cara arbitrase. Nah, pada saat peristiwa arbitrase itu datanglah kira-kira seperti ini gitu ya. Ini rombongannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sebelahnya rombongannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari pihak Sayyidina Ali diwakili oleh hakim senior bernama Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Abu Musa al-Asy'ari yang pertama diberi kesempatan untuk bicara. Semangat hadirin hadirat, kita sepakat untuk mengimpeach atau memakzulkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Tapi giliran yang kedua, Amr bin As mengatakan kita hanya sepakat mengimpeach Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Maka itulah kemudian ramai, ya, telah ramai, kemudian Muawiyah dinobatkan di baiat, Ali bin Abi Thalib ini menimbulkan kekecewaan terutama para pengikut-pengikut setianya. Nah, di antara pengikut setianya itu ada yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Pernah dengar ya? Abdurrahman bin Muljam ini hafidh Quran dari kecil. Pekerjaannya mengajarkan Al-Quran, sehingga disebut dengan muqri. Tetapi karena kekecewaannya itulah kemudian dia seolah-olah mengatasnamakan Allah, takbir Allahu Akbar, tetapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Kira-kira masuk akal apa enggak? Ya enggak masuk akal, karena dia dikuasai oleh emosinya. Maka sejarah mencatatnya sebagai kelompok Khawarij alias kelompok sempalan. Jadi yang tadinya pendukung sangat loyal, karena sangat kecewa dia berbalik memusuhi dan bahkan membunuh. Ya. Ditambah lagi itu ada permintaan dari calon istrinya yang perempuan Persia itu, dianggap aku mau kamu jadikan istrimu, tapi dengan dengan mahar kamu harus membunuh Ali bin Abi Thalib.
Ini sejarah. Ya. Karena itu kembali kepada tadi bagaimana kita ya mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran itu, karena kita itu menjadi khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di muka bumi, maka semaksimal mungkin kita menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang pertama tadi adalah sebagai pedoman bahwa kita ini kalau ingin hidup nyaman, kita harus punya ilmu. Supaya ilmu nggak jadi sesat, nggak jadi ateis, nggak jadi sekuler, ya kita harus batasi dengan rambu-rambu agama. Karena mohon maaf, ya saya kira teman-teman sudah sangat tahu lah, sekarang ini sudah ada metaverse. Cara teknologi reproduksi manusia juga sangat canggih. Bahkan mohon maaf, ada yang dari peternakan ya, ada enggak? Para peternak ayam itu yang biasa nyuntik inseminasi, ayam tidak boleh kawin tapi diminta bertelur terus. Benar enggak? Bahkan sapi itu dengan inseminasi buatan disuruh beranak tapi tidak diperbolehkan kawin. Secara teknologi itu sangat dimungkinkan. Maka di negara-negara yang dia merasa nggak penting agama, itu di Amerika konon itu ada bank sperma. Jadi orang-orang yang IQ-nya tinggi seperti Albert Einstein gitu ya. Orang-orang yang IQ-nya tinggi itu spermanya bisa laris itu. Dan beberapa waktu yang lalu saya baca ada sperma yang sudah diproses ya, terjadi ovulasi, sudah jadi janin, itu dibekukan selama 30 tahun lebih dalam suhu tertentu dan dibuka lagi, nyatanya bisa hidup gitu. Ini kan menarik itu. Kalau itu tidak ada rambu-rambu agama, rusak nanti. Orang bisa jadi nggak perlu kawin, apalagi seperti Jepang konon kabarnya itu kan defisit seks gitu ya. Padahal itu istilah yang salah menurut saya. Mestinya ya bukan defisit seks. Seksnya masih jalan, tapi mereka nggak mau punya anak, itu saja. Akhirnya mereka nggak punya keturunan, nanti akan terjadi satu lost generation gitu, kehilangan satu generasi. Yang terakhir, karena sudah mau saatnya buka, karena buka nggak boleh lama-lama, nanti kayak orang Yahudi. Sementara orang Yahudi sekarang sedang mabuk. Orang lagi sholat di Masjidil Aqsa Palestina ditembakin, dibunuh. Bahkan tadi saya dapat postingan itu ya, orang-orang tadi tentara-tentara Israel itu ada lubang digali, dikasih ban-ban bekas, kemudian manusia itu yang tangannya diikat ke belakang, dijorokin aja ke situ, setelah sampai di dalam langsung ditembakin. Ngeri. Jadi kalau kemarin sempat piala sepak bola usia 20 nggak jadi itu karena protesnya itu. Tapi yang nggak paham, mosok sepak bola dikait-kaitkan dengan politik, kan begitu, yang nggak paham. Tapi kalau yang paham, karena Yahudi itu tidak punya peri kemanusiaan seperti ini. Padahal itu bertentangan dengan dulu kita merdeka ya karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjihad memburu Lailatul Qadar. Karena jihad itu tidak diartikan secara harfiah berarti perang secara fisik, tapi jihad yang lebih besar lagi adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Kalau di kampung-kampung ini kan biasanya softnya makin maju, karena yang rame di
mall-mall gitu ya. Nah, supaya masjidnya yang rame, mallnya kalau perlu sepi, meskipun itu ya nggak mungkin Pak gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa yafina ma kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa alihi. Allahumma innaka karim bikul afwana. Allahumma innaka karim bikul afwana. Allahumma innaka karim bikul afwana. Ya karim Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa i'tikafana wa khashana wa tadarru'ana wa tamin taksiran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa qina jannata wal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri usikum wa nasikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.